Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik semuanya. Kali ini kita ada di Education Talk, di mana kita mau ngebahas di Politeknik Bosowa ya, khususnya bersama dengan Ibu Sri Nirmalasari yang bisa disapa Ibu Sari. Iya, gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Ya. Mbaknya siapa namanya? Kalau saya Miftah, Ibu. Oh, Mbak Miftah. Iya. Oke. Iya. Puasanya gimana nih Bu hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Banyak aktivitas. Alhamdulillah ya Ibu ya. Tak terasa waktunya. Iya. Semoga berkah Ibu ya di bulan Ramadan hari ini. Iya Ibu. Ibu, kita bincang-bincang sedikit pada siang hari ini mengenai program studi perpajakan di Politeknik Bosowa nih Ibu. Bisa ceritakan sedikit Ibu, prodi perpajakan di Politeknik Bosowa itu seperti apa? Oh iya. Baik, saya perkenalkan dulu. Program studi perpajakan Politeknik Bosowa adalah salah satu program studi yang ada di kampus Politeknik Bosowa tentunya. Kami di bawah Bosowa Education ya, dan kami sudah berdiri sejak tahun 2013. Jadi angkatan pertama kami itu adalah 2013. Okay. Sekarang yang sudah aktif itu adalah di angkatan 10 tahun 2022. Kemudian untuk program studi perpajakan sendiri ini kami melakukan pembelajaran berbasis industri tentunya ya. Jadi masuk pagi, pulang sore, ya masuknya Finger dulu, kemudian sore juga seperti itu. Kemudian kurikulum kami ada teori, ada praktek, ya. Jadi kalau misalkan di prodi perpajakan ini 6 pekan pertama perkuliahan kami berbasis teori dulu, kemudian berikutnya adalah prakteknya. Oh, prakteknya. Selain prakteknya di kampus, imbangi juga atau dilengkapi dengan praktek di luar kampus tentunya. Dalam hal ini setelah semester 3 yaitu semester 4 mahasiswa kami praktek di industri ya. Kami ada program namanya program praktek industri atau PPI. Setelah itu dari program studi sendiri juga menyediakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung pembelajaran kami tentunya, mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa kami. Ya, contohnya misalkan kami menghadirkan praktisi dalam bentuk kuliah tamu, atau bahkan sekarang kami sudah bekerja sama dengan Kemendikbud untuk masuk di program praktisi mengajar. Ya, kemudian kami juga melakukan kunjungan kepada industri. Ya, jadi praktisi yang datang ke kampus dan kami juga yang ke tempat industri. Oh iya, gitu. Jadi seperti itu ya Bu, kegiatan bagaimana di prodi perpajakan itu sendiri. Kan Ibu akhir-akhir sebagai ketua prodi nih Bu pasti banyak kesibukan juga dong pastinya. Apakah Ibu juga ngajar nih di kampus atau sebagai prodi saja, kepala kaprodi saja tugasnya Bu di kampus, gimana nih Bu? Ya tentunya ngajar ya, karena itu adalah tugas utama kami selaku dosen ya, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Tetapi kan ada jabatan juga, jadi bukan tri lagi, ada 4, ada 5 dan seterusnya gitu ya. Ya tentu pengajaran kami lakukan ya, saya sendiri mengajar beberapa mata kuliah mulai dari pajak penghasilan, pemeriksaan pajak ya, ketentuan umum perpajakan ya, dan tentu semuanya itu ya mudah-mudahan berkah untuk mahasiswa kami sebagai bekal mereka untuk masuk ke dunia industri ya. Jadi sebelum jadi alumni kan PPI dulu. PPI-nya kan tadi yang saya sampaikan itu 2 semester 4 dengan 5. Jadi memang panjang ya. Disukai oleh perusahaan karena perusahaan tinggal satu kali mengajarkan, mereka sudah paham dan bisa rutin melaksanakan tugas itu ya. Bahkan dari PPI inilah yang menjadi dasar bagi mereka untuk menilai mahasiswa kami dan direkomendasikan untuk bekerja di tempat itu lagi. Oh iya. Ya, bahkan ditunggu kayak gitu. Iya, jadi
Jadi saya dengar-dengar banyak mahasiswanya juga Ibu yang berprestasi tentunya Ibu ya di bidang perpajakan ini sendiri. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Iya Bu. Terus selanjutnya di prodi perpajakan kan seberapa penting sih Ibu remaja kayak saya Ibu ya, mahasiswa khususnya, seberapa penting sih kita harus belajar pajak sejak dini Ibu? Kalau menurut Ibu bagaimana? Belajar pajak itu ya tidak mengenal umur tentunya ya. Pada saat misalkan Mbak Miftah sekarang maaf umurnya berapa? Tahun ini sudah masuk 21 tahun. Oh 21 tahun ya. Ya jadi Mbak Miftah kan tentu saat ini bekerja ya kan? Ya. Sebelum bekerja kan tahu dulu apa pajak misalkan. Nah itulah yang dirasakan oleh mahasiswa kami ya saat tamat SMA masuk kuliah, belajar tentang pajak, bagaimana mekanismenya, bagaimana ketentuannya, peraturannya, bahkan teknisnya mereka diajarkan. Iya. Kemudian pada saat selesai kuliah dan bekerja misalkan seperti Mbak Miftah, pada saat bekerja kan Mbak Miftah sudah mendapatkan penghasilan, ya begitu pula nanti alumni kami sudah bekerja mendapatkan penghasilan. Nah, otomatis penghasilan itulah yang akan diungkapkan, ya akan dihitung pajaknya, ya melalui namanya surat pemberitahuan, ya, SPT istilahnya, ya, SPT. gitu. Ya, jadi dasarnya itu kenapa melapor pajak menggunakan SPT adalah karena Mbak Miftah waktu bekerja tentu disuruh urus namanya NPWP, ya nomor pokok wajib pajak, ya. Jadi nomor pokok wajib pajak adalah sumber dari kewajiban Mbak Miftah setelahnya. Ya. Seperti itu ya Bu. Iya. Jadi tadi Ibu sempat singgung SPT itu ya Ibu ya, surat pemberitahuan. Katanya kalau kita mau mengurus apapun itu tentang pajak perpajakan, mulai dari pajak kendaraan ke pajak bangunan Ibu ya, memang harus melalui prosedur SPT itu atau bagaimana Ibu bisa dijelaskan lebih detail lagi? Kalau tentang pajak kan itu ada beberapa macam pemungutnya ya, ya dari pusat, daerah gitu ya, ya. Jadi ada istilahnya pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau misalkan pajak pusat yang seperti tadi atas penghasilan PPH namanya, ya PPN. Misalkan kalau Mbak Miftah membeli di minimarket, ya, ya atau supermarket itu kan ada PPN-nya. Ya, itulah yang dipungut oleh pemerintah pusat istilahnya. Makanya dikatakan pajak pusat. Nah, kalau pajak daerah yang seperti Mbak Miftah tadi sampaikan ada bangunan, ya, kendaraan bermotor, itu masuk di pajak daerah. Ya, jadi pemungutnya adalah pemerintah daerah. Nah, jadi ya otomatis dari pemungutnya inilah nanti dikumpulkan, ya, kemudian nanti disebar lagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi pajak ya dari rakyat untuk rakyat, iya betul, untuk fasilitas rakyat juga ya Ibu ya pastinya. Kalau emang bedanya Bu, PPN misalkan di restoran itu 10% Ibu ya, ada PPN kalau tempat makan biasanya saya dapat itu tadi masuknya di pajak pusat. Iya, pajak pusat ya, pemerintah pusat. Kok ada yang restoran atau tempat makan yang tidak ada PPN-nya ya Ibu? Itu maksudnya dia tersendiri atau dia dipisah pajaknya atau ya gimana itu Bu? Ya, perlu lagi. Dulu ya dulu memang PPN itu dipungut di restoran. Ya, cuma ada beberapa perubahan lagi saat ini. Pajak restoran itu sudah dipungut oleh daerah. Jadi sudah masuk dalam pajak daerah. Kayak gitu. Jadi istilahnya lagi pajak restoran bukan lagi PPN gitu. Kalau mungkin yang dulu-dulu selalu orang menganggap bahwa PPN kalau di restoran, tapi ternyata adalah pajak restoran. Misalkan kalau kita masuk di penjual coto atau penjual palu basah di Makassar ini, ya di situ kan ada pemberitahuan untuk pajak daerah sekian persen gitu. Itu dari pemerintah. Nah, misalkan kalau kota Makassar ya pemerintah daerah kota Makassar kayak gitu. Kalau misalkan Maros pemerintah Kabupaten Maros dan seterusnya. Iya, gitu. Iya nih Bu, kita udah terlalu jauh nih Bu bahas perpajakan. Kita kembali lagi di program studi perpajakan di Poltek BOS atau Politeknik Bosowa sendiri.
menurut Ibu sebagai Kaprodi, apa sih keunggulan dari prodi perpajakan ini dibandingkan dengan prodi-prodi pajak lain di universitas yang lainnya nih Ibu? Apa sih keunggulannya? Iya. Selain tadi yang saya sudah ceritakan ya jadi pola kita itu kedisiplinan di awal ya, kedisiplinan mahasiswa terhadap peraturan dan seterusnya. Kurikulum ya tentunya teori praktek ya, terus isi dari kurikulumnya itu kan beberapa mata kuliah ya, mata kuliahnya mulai dari pengantar pajak, akuntansi juga ternyata masuk di dalamnya ya, jadi mulai dari pengantar pajak, akuntansi sampai dengan pajak penghasilan, PPN, sampai dengan mata kuliah pemeriksaan pajak, manajemen pajak. Jadi menurut saya itu adalah sebuah kompleksitas dalam sebuah pendidikan untuk menghasilkan alumni yang paham pajak dan akuntansi ya. Karena ilmu inilah yang banyak dibutuhkan ya. Karena bayangkan kalau misalkan ya perusahaan sudah berapa banyak ya kan? Bahkan mungkin Mbak Miftah kalau punya duit kan enggak mau jadi karyawan ya kan, mau jadi pengusaha. Nah, apakah Mbak Miftah mau belajar pajak dari awal lagi? Nah, kalau misalkan masih memikirkan bagaimana usahanya berjalan dengan baik, ya tentu membutuhkan orang yang paham akan pajak dan keuangannya. Karena kenapa? Ini adalah kewajiban ya. Kewajiban kita di Indonesia ya. Kalau saya sampaikan ke mahasiswa ya, logikanya kayak gini. Kita ada di Indonesia, kita hidup di Indonesia, ya kan? Menggunakan fasilitas yang ada di negara kita. Ya tentulah kita berkontribusi ya, salah satunya adalah melalui pajak tentunya. Kalau tidak mau membayar pajak di Indonesia ya silakan. Apakah ya maaf saja ya kalau saya sampaikan, apakah Anda harus angkat kaki dari Indonesia, tapi belum tentu apakah di negara lain dibebaskan pajak atau gimana gitu kayak gitu. Ya. Jadi yang paling penting memang satu hal yang harus diingat ya memang harus wajib ya Ibu, kita seluruh warga Indonesia wajib membayar pajak. Dan kan saat ini Bu, bulan-bulan ini sudah mau merekrut calon mahasiswa baru nih Bu ya. Iya, jadi banyak calon mahasiswa baru dan sebagai Kaprodi Ibu, bagaimana sih Ibu bisa meyakinkan nih kepada calon mahasiswa kalian harus menjadikan prodi perpajakan itu sebagai salah satu pilihan ya Ibu ya. Harus jadi pilihan dong prodi perpajakan ini. Bagaimana sih Ibu meyakinkan itu kepada calon mahasiswa nantinya? Tentu kalau meyakinkan sih kami tidak ya gimana bahasanya ya, tetapi ya kami melakukan apa yang kami harus lakukan seperti itu. Kurikulum kami ya seperti ini adanya ya, sistem kami seperti ini ya. Mahasiswa atau calon mahasiswa di luar sana kalau misalkan tertarik kepada kami ya alhamdulillah, dan Anda memilih prodi atau jurusan yang tepat tentunya ya. Jika misalkan walaupun mungkin awalnya setengah-setengah ya, kami akan yakinkan gitu bahwa Anda bisa berprofesi di bidang ini ya. Kalaupun misalkan dalam perjalanan kuliahnya ternyata tidak sejalan dengan pemikirannya ya bisa saja dikasih pilihan apakah mau lanjut atau berhenti lebih cepat ya, sesuai dengan passionnya ya. Tetapi seperti saya saja dulu ya, waktu sekolah akuntansi S1, akuntansi S2 ya. Mungkin awalnya mungkin saya tidak tahu apa dan seterusnya, tetapi lama-lama akhirnya saya bisa merasakan, saya bisa menjadikan itu sebuah mata kuliah atau pelajaran yang baik untuk masa depan saya, dan inilah mengantarkan saya ya, walaupun saya tidak kerja sebagai karyawan secara teknis tentang laporan keuangan apa, tetapi saya mengajarkan bagaimana cara membuat laporan pajak atau laporan keuangan yang baik dan benar. Iya, dan pastinya juga calon mahasiswa Bu pasti setelah selesai nih Bu sekolahnya pasti memikirkan setelah ini saya kerja apa nih. Setelah ini ya. Jadi menurut Ibu di perpajakan itu apakah kalau kita sudah selesai nih Bu di sekolah di prodi perpajakan, emang kita harus kerja di kantor pajak atau ada opsi kerjaan lain nih Bu yang bisa lebih mungkin fleksibel atau apa gitu Ibu? Ya, kita sadari ya, banyak minat masyarakat untuk jadi pegawai negeri ya. Ya, saya jujur, saya juga pernah mendaftar ya. Tetapi kan tidak semua yang mendaftar itu diterima ya. Ya, kita tidak tahu bagaimana tahapannya itu dan ini. Tetapi yang tidak lolos ya,
tentu harus memilih, ya kan? Nggak mungkin dia harus kekeh begitu saja, ya harus memilih profesi lain. Ya. Bahkan ada juga yang memang tidak mau mendaftar PNS, ya. Nah, sekarang mahasiswa kami tawarkan, Anda setelah kuliah bisa menjadi PNS kalau mau, ya. Nah, contohnya kami punya alumni yang sudah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Oh iya, Masya Allah. Dua orang ya, angkatan pertama. Iya. Angkatan kedua juga. Kemudian setelah itu banyak mahasiswa kami yang sudah bekerja di perusahaan swasta, ya. Bosowa Group, ya, atau di luar Bosowa tentunya. Kemudian ada juga mahasiswa kami yang ternyata memilih pilihan profesi yang tidak terikat, tetapi masih berhubungan dengan pajak, ya, yaitu konsultan pajak, konsultan pajak secara pribadi, ya. Jadi karena mereka juga baru selesai kuliah, ya tentu kan perlu dana, ya, untuk belajar, untuk ikut ujian supaya bisa membuat payung sendiri, ya. Mungkin Mbak Miftah pernah dengar kantor konsultan pajak misalkan, ya. Nah, kantor konsultan pajak itu kan banyak prosesnya, ya, mulai dari sertifikasi apa dan seterusnya. Nah, kalau mahasiswa kami kan 3 tahun kuliah ini kan sangat singkat sekali, ya. Ya, kalau dipikir, sehingga tentu proses itu mereka jalani dulu dengan mandiri, ya, konsultan secara mandiri, ya. Barusan kemarin ya kami undang mahasiswa kami, alumni kami yang profesinya adalah konsultan pajak pribadi, ya. Kalaupun misalkan dia membutuhkan payung, ya, payung hukum atau kantor konsultan pajak yang bisa menandatangani secara legal, ya tentu dia akan kerjasama dengan kantor konsultan pajak itu, kayak gitu, itu, ya. Tetapi kalau misalkan hanya melapor SPT, membuat laporan keuangan, itu kan bisa, ya. Bahkan ya mahasiswa saya pun bisa kayak gitu, ya. Cuma kalau mungkin mahasiswa paling proyek thank you saja dulu, ya, terima kasih gitu, ya. Tetapi kalau sudah mulai profesional, ya, nah itu kan apalagi kalau sudah pakai kantor konsultan pajak itu kan sudah ratusan ribu, ya, bahkan jutaan kalau sudah kasusnya menuju ke pemeriksaan, ya, atau mungkin ada kasus-kasus lain dan seterusnya. Iya, jadi memang untuk ranah profesi di perpajakan itu sudah sangat luas, Ibu, ya, bukan hanya di kantor pajak itu sendiri kita bisa bekerja, Ibu. Jadi teman-teman yang mau daftar perpajakan jangan diragukan lagi, Ibu, ya, untuk untuk profesi kedepannya nanti bagaimana. Nih lanjut tadi, Ibu sempat singgung sedikit mengenai akuntansi nih, Bu, di perpajakan. Ibu sendiri S1 S2 di akuntansi, Bu, ya, kalau nggak salah. Kenapa perpajakan tidak lepas nih, Bu, dari akuntansi? Ya, karena tadi misalkan Mbak Miftah, ya, menjadi pengusaha, ya kan? Pengusaha kan pasti orientasinya adalah profit, ya kan? Nggak ada pengusaha yang mau rugi, ya kan? Profit. Terus profitnya itu, ya, kalau misalkan semakin besar kan membutuhkan bantuan orang-orang, kan Mbak Miftah tidak bisa sendiri. Mbak Miftah punya 2 tangan saja, 1 kepala, ya kan? Ya. Setelah usaha berjalan besar, banyak yang membantu Mbak Miftah, otomatis profitnya tadi, ya, ada yang dijadikan gaji dan seterusnya, operasional dan seterusnya, ya kan? Ya. Nah, itulah semua. Tapi Mbak Miftah pasti ingin tahu, penghasilan saya segini, pengeluaran saya segini, jadi omset laba saya berapa gitu kan, ya, berapa yang sudah saya hasilkan dalam usaha saya misalkan 1-2 tahun atau sampai 5 tahun ini, kayak gitu. Apakah bisa nanti kalau misalkan saya membuka toko baru, misalnya Mbak Miftah buka toko kan, ya, membuka toko baru, apakah bisa ekspansi lagi, ya, kayak gitu. Jadi apa maksudnya ini laporan keuangan, ya, dengan pajak, ya, mereka saling bergandengan lah, kayak gitu. Tak terlepaskan ini. Iya, betul. Karena misalkan pajak kan kewajiban kita ke pemerintah, ya kan, ke DJP melaporkan pajak. Kalau setelah melapor ada yang terutang,
berarti bayar gitu kan. Ya kalau tidak terutang nihil berarti lapor saja gitu ya. Nah, terus dalam laporan atau pembayaran itu ya tentu akuntansi akan mencatat uang yang keluar, ya kan? Iya. Ya, berapa untuk bayar pajak. Nah, akhirnya nanti di belakang diketahui, oh selama ini saya bayar pajak sekian. Oh, berarti harga barang saya mungkin agak murah ya, pajaknya sekian, kayak gitu kan? Iya. Ya, jadi itu semua untuk membentuk harga pokok produksi kita ya, untuk ya ujungnya tadi profitnya tadi. Profit. Iya. Ya betul banget sih Bu, kalau kita mau buat usaha atau suatu langkah Ibu lah untuk memulai, pasti profit dong nomor satu Ibu ya. Jadi memang prodi perpajakan dan salah satu prodi yang memang diandalkan di Politeknik Bosowa, kita ya satu-satu pilihan yang memang punya minat Ibu ya, atau punya dasar juga di SMK. Teman-teman sekalian calon mahasiswa ya bisa banget dan harus memilih program studi perpajakan. Dan tadi kita telah banyak bincang-bincang Ibu ya mengenai bagaimana itu pajak, bagaimana kita sebagai generasi muda pentingnya belajar pajak sejak dini Ibu ya. Sebelum menutup podcast kita pada siang hari ini, Ibu mau ada sepatah kata untuk teman-teman atau calon mahasiswa di luar sana, Ibu ya bisa disampaikan Ibu? Ya, tentu saya mengharapkan mari kita membantu pemerintah kita ya untuk bisa sadar akan pajak. Ya, saya kira mungkin misalkan kita adalah wajib pajak atau calon wajib pajak, ya tentu sadar dulu apa yang kita bisa berikan untuk negara kita, ya seperti itu. Kemudian untuk ya adik-adik di luar sana ya, kuliah kami di Politeknik Bosowa khususnya di prodi perpajakan kan cuma 3 tahun pendidikannya ya kan, ya masuk kuliah semester 1, 2, 3, kemudian semester 4, 5 di industri, kembali lagi semester 6 sudah selesai gitu kan. Ya jadi ya rata-rata umur mahasiswa kami yang setelah selesai kuliah itu umur 20-21 tahun. Jadi seperti Mbak Miftah lah kayak gitu ya. Ya jadi sangat mudah sekali dan tekun ya. Jika ketekunan itu ada, insya Allah ilmunya juga berberkat. Amin. Dan bisa menghasilkan nanti setelahnya. Ya, amin. Semoga Ibu juga semangat terus ngajarnya Ibu ya. Semoga juga puasanya sampai akhir nanti bisa semangat Ibu. Ya. Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita bersama Ibu Sari, Kaprodi Perpajakan Politeknik Bosowa, dan sekian dari saya Nurul Miftah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.